Halo semuanya, langsung aja ya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah urutan spiritual yang luar biasa, yang sebenarnya tersembunyi tepat di balik ayat-ayat terkenal dalam Matius pasal 5. Kita nggak bakal ngebahas teori-teori religius yang klise, tapi kita akan benar-benar ngebedah anatomi kebahagiaan sejati secara mendalam, murni berdasarkan materi sumber kita. Yuk, langsung kita mulai? Oke, coba deh kalian pikirin paradoks yang satu ini. Teksnya bilang kalau mereka yang berduka cita justru adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati. Aneh nggak sih? Ini kan benar-benar bertentangan sama pola pikir masyarakat modern kita. Zaman sekarang yang namanya duka cita itu kan sesuatu yang mati-matian kita hindari lewat segala macam hiburan, ya kan? Tapi, materi kita ini bersikeras banget kalau ternyata ada sebuah rahasia besar di balik rasa duka tersebut. Buat mahamin rahasia ini, kita bakal ngikutin sebuah peta jalan yang logis banget hari ini. Kita mulai dari makna kebahagiaan sejati, terus masuk ke langkah pertama, yaitu miskin dalam roh, lanjut ke terang yang membawa duka cita, lalu menjadi pribadi yang lemah lembut, dan ditutup dengan praktis spiritual sehari-hari. Kita bedah satu persatu ya. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita lihat gimana materi ini meletakkan fondasi tentang makna dari kebahagiaan sejati. Nah, yang bikin menarik adalah gimana materi ini secara cermat menarik kesejajaran antara Injil Matius dan Injil Lukas. Konsep menjadi lapar secara fisik di kitab Lukas itu dihubungkan langsung sama menjadi miskin di dalam roh di kitab Matius. Ini langsung ngubah cara pandang kita kan? Ternyata, kebahagiaan yang diomongin di sini sama sekali nggak ada urusannya sama harta atau pencapaian materi, tapi murni soal rasa lapar, ruang, dan kapasitas yang kita sediakan di dalam roh kita. Poin krusialnya gini, kebajikan-kebajikan ini tuh bukan menu prasmanan yang bisa kita pilih sesuka hati. Materi ini negasin banget kalau ini adalah sebuah progresi atau urutan 3 fase yang saling mengikat. Kita nggak bisa motong kompas. Sama halnya kayak nanam benih, kita nggak mungkin dong ngarepin munculnya buah kelemah lembutan di fase ketiga kalau kita belum ngehancurin dan mengemburkan tanah hati kita di fase 1 dan 2. Makanya kita langsung pindah ke bagian 2, langkah pertama, yaitu miskin dalam roh. Ini tuh ibarat prasyarat mutlaknya. Analisis dari sumber kita benar-benar nekenin kalau urutan ini tuh kritis banget. Bayangin aja sebuah sistem yang saling menggerakkan. Kalau langkah pertama ini nggak jalan, yaitu miskin dalam roh, maka seluruh sistem spiritual kita bakal mandek total. Tanpa ngelewatin fase pertama ini, kita secara harfiah cuma dipenuhi sama ego kita sendiri, dan sama sekali nggak ngasih celah buat Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Jadi sebenarnya menjadi miskin di dalam roh itu adalah sebuah proses internal yang lumayan intens. Kita sama-sama tahu lah ya, sebagai manusia kita tuh seneng banget ngerasa penuh sama opini sendiri, penuh sama kebanggaan, penuh prestasi. Ngaku kalau kita ini nggak punya apa-apa secara spiritual itu berat banget rasanya. Tapi ya itu dia, proses dibongkar dan ngosongin diri inilah yang justru nyiptain kapasitas yang sesungguhnya buat nerima hal yang jauh lebih besar. Lanjut ke bagian 3, terang yang membawa duka cita. Begitu ruang di hati kita udah kosong, barulah cahaya itu bisa masuk. Materi kita nyajiin sebuah kontras yang tajam banget nih. Waktu kita memandang Tuhan, respons otomatis kita ya pasti sukacita. Tapi, waktu terang spiritual yang baru aja kita terima itu mantul balik buat nerangin kondisi diri kita sendiri dan dunia yang retak ini, respons spontannya bukan ketawa, melainkan rasa duka yang mendalam. Terang itu ibaratnya nyingkapin semua hal berantakan yang selama ini ngumpet di tempat gelap. Ada mekanika spiritual yang benar-benar masuk akal di balik ini. Kenapa sih ngosongin diri malah berujung pada duka cita? Gampangannya gini, bayangin sebuah wadah kotor. Kalau ditaruh di ruangan yang gelap, kotornya kan nggak bakal kelihatan. Tapi begitu wadah itu dibawa ke bawah sinar lampu yang terang benderang, wah, tiap noda dan debunya langsung kelihatan jelas banget. Nah, kapasitas spiritual yang baru inilah yang bikin kita akhirnya bisa benar-benar menangisi kondisi yang sebenarnya. Dan materi audio kita ngebedah hal ini makin spesifik lagi. Terang ilahi ini bikin kita berduka cita atas 3 realitas. Pertama, ego kita sendiri. Kita jadi sadar betapa lambatnya kita bertumbuh dan betapa nggak dewasanya kita. Kedua, orang-orang di sekeliling kita yang masih kehilangan arah dan butuh banget Injil. Dan ketiga, kita menangisi sesama kita yang mungkin lagi lemah atau terhilang dari komunitas. Duka cita ini bukan berarti depresi ya, tapi lebih ke dorongan belas kasihan. Kita jadi sadar kalau pengejaran dunia sehari-hari itu ibarat roda hamster raksasa yang tragis dan kosong. Orang lari sekuat tenaga, ngejar uang, status, atau pendidikan, tapi nggak pernah benar-benar nyampe ke tujuan akhir. Kesadaran akan kesia-siaan inilah yang benar-benar menghancurkan hati orang yang udah diterangi secara spiritual. Dan luar biasanya, duka yang mendalam ini justru jadi bahan bakar yang ngubah cara kita memperlakukan orang lain. Perubahan perilaku itu membawa kita langsung ke bagian 4,
menjadi pribadi yang lemah lembut, di mana rasa duka internal tadi meledak jadi tindakan nyata. Ini efek sebab akibat yang luar biasa indah, karena hati kita udah patah dan dipenuhi rasa kasihan ngelihat kondisi sejati orang lain, kebiasaan berdebat dan keangkuhan kita otomatis terputus. Susah banget kan mau ngegas atau berantem sama orang, kalau di saat yang sama hati kita lagi menangisi keadaan mereka? Pertengkaran langsung berhenti, dan secara spontan digantikan sama sikap yang lemah lembut. Pembicara di materi kita nyampein poin yang ngena sekaligus menggelitik di sini. Dia membandingkan orang percaya yang terisolasi dengan kelemah lembutan yang sejati. Gini loh, gampang banget kan ngerasa diri kita ini paling sabar dan lembut kalau kita cuma ngurung diri sendirian di kamar seharian. Tapi itu bukan kelemah lembutan. Kelemah lembutan sejati itu mutlak butuh interaksi. Kita harus berani melangkah keluar dan benar-benar bersentuhan dengan orang lain. Tuhan menghibur rasa duka kita dengan ngasih kita tugas yang sangat bisa dilakukan. Kelemah lembutan itu bukan sifat yang pasif, melainkan sebuah dorongan proaktif untuk secara lembut membagikan kabar baik kepada mereka yang belum selamat, serta dengan penuh kasih merawat, membimbing dan memberi makan mereka yang lagi lemah dan rapuh secara spiritual. Nah, akhirnya kita sampai di bagian 5, yaitu praktik spiritual sehari-hari. Kita bakal lihat gimana caranya nerapin pemahaman mendalam ini ke rutinitas harian kita. Materi ini nutup penjelasannya dengan sebuah pengingat yang sangat penting. Efek domino ini mulai dari ngosongin ego, berduka cita di dalam terang, sampai akhirnya bertindak dalam kelemah lembutan, itu bukanlah peristiwa satu kali yang cuma kita lakuin pas retret akhir pekan. Ini adalah ritme normal, sebuah praktek harian yang emang diharuskan kalau kita mau punya kehidupan spiritual yang sehat dan terus bertumbuh. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif dari materi kita buat kalian renungin. Setelah kita ngelihat dengan jelas kalau inilah anatomi dari kebahagiaan sejati, pertanyaannya sekarang adalah, bersediakah kalian buat sengaja ngebongkar ego kalian dan mempraktikkan siklus spiritual yang luar biasa ini setiap harinya? Silahkan direnungkan, dan semoga wawasan dari sesi bedah materi kali ini benar-benar menantang dan memperkaya langkah keseharian kalian. Sampai jumpa di sesi berikutnya.